Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi DPBB pertemuan keempat. Kita akan melanjutkan pembahasan ke desain tulangan plat dua arah. Namun sebelum ke desain plat dua arah, ada info sedikit di desain plat satu arah mengenai pergantian rumus syarat ya. Ini di bagian plat lantai 1, atap maupun Louisville. Nah, setelah aku cek kemarin itu di template Excel-nya, rumus yang di sebelah ini ya, rumus di luas tulangan pokok bagian asumsi-asumsi ini, asumsi rasio tulangan. Dia rumusnya kan lebih dari. Terus ini masih ngelink ke paper lu. Nah, di sini eh, ketentuannya itu kan paper lu kurang dari Pmin. Nah, ini kita ganti aja. Ntar kalian tinggal ikutin. Jadi asalnya lebih dari, jadi kita ganti ke kurang dari. Nah, terus ini masih ngelink ke paper lu. Nah, ini juga kita ganti ke Pmin pakai dua-duanya ya. Oke, jadi ada mungkin kalian masih ada yang bingung kenapa asumsi rasio tulangannya masih salah gitu. Padahal udah ngikutin rumusnya udah bener, udah betul lah. Nah ini, jadi kayak bagian yang ini misalnya masih salah. Sebenarnya ini udah bener ya, apa rumusnya kan kurang dari. Ini tuh udah bener, cuman nah ngelinknya tuh masih salah. Jadi ntar kalian ganti ke Pmin pakai ya, seperti itu. Yang lainnya juga sama, tinggal kalian copy paste aja sebenarnya. Bagian plat atap, bagian tumpuan maupun lapangan, terus bagian plat level juga diganti. Oke, seperti itu aja. Sama aku mau jelasin dikit mengenai kondisinya, maksudnya itu apa. Jadi di sini kan ada ketentuan atau syarat itu. Pmin kurang dari P/Lu. Dengan P/Lu kurang dari Pmax dan Pmax kurang dari P balance. Jadi itu kondisinya tuh ada dua kayak gini. Kondisi pertama, ini udah pasti ya, P balance sama Pmax tuh dia lebih tinggi nilainya. P balance lebih tinggi daripada Pmax. Nah, terus di sini ada kondisi di mana P perlunya lebih besar daripada P-2. Nah, jadi jika P perlunya lebih dari P- atau minimum syarat, jadi yang kita pakai itu P perlu yang lebih besar. Itu lebih baik. Nah, terus kondisi kedua, jika P-nya syaratnya itu lebih besar daripada P perlu yang kita dapat, jadi nanti kita P pakainya pakai yang syarat. Karena kan harus mengikuti syarat dari SNI ya. Jadi ya seperti ini. Ntar kalian perhatiin aja mana yang lebih besar, P/Lu atau P-min. Ntar pakainya yang lebih besar. Oke, seperti itu aja. Kita lanjut ke desain plat dua arah. Oke, untuk desain plat dua arah ini sebenarnya perhitungan mengenai tulangannya itu sama kayak desain plat satu arah. Cuman perbedaannya di sini kita mencari nilai momennya. Di sini kita menggunakan metode koefisien momen ya, dari syaratnya PBI 1971, tahun 1971. Oke, langsung aja kita masuk ke perhitungannya. Di sini bagian plat lantai dulu. Kan kemarin kita udah estimasi tebal, menghitung estimasi tebal ya. Di sini kan kita, didapat untuk bagian plat 2 maupun plat selasar 2 itu kan dia tipe platnya plat dua arah. Maka dia masuknya ke desain plat dua arah ini. Oke, untuk F aksen C sama FY itu uh, disesuaikan sama punya kalian ya. Untuk beta sama kayak di desain plat satu arah, dia mengikuti rumus ini. Kalau F aksen C-nya kurang dari 28 pakai 0,85, kalau lebih dari 28 kurang dari 55 pakai rumus yang B, kalau lebih dari 55 pakai 0,65. Aku dapatnya kan 29, jadi pakai rumus yang B ini. 0,85. Nanti kalian jangan lupa ya di apa disesuaikan sesuai F aksen C kalian. Ikutin rumusnya kalau misalnya lebih dari 28. Bagi 7. Bener gak nih? 28. Oke.
Nah, dia dapat 0,84. Untuk regangan desak, regangan tarik, sama regangan leleh, itu ngikutin yang kemarin aja yang kita udah bahas kemarin di desain plat satu arah ini. Ini untuk syarat dari SNI-nya ya kan. Untuk regangan tekan atau desak itu diasumsikan sama dengan 0,003. Lalu untuk regangan tarik ini sekurang-kurangnya 0,004, dan regangan lele itu rumusnya Fy dibagi dengan modulus elastisitas. Jadi kita langsung masukin aja ini 0,003. Ini kita pakai 0,005. Lalu di sini Fy dibagi 200.000 ya, modulus elastisitas beton. Oke, nah untuk Q ini kalian linkin ke pembebanan. Ingat ya, ini kan kita lagi desain plat lantai. Jangan salah ngelink, ini kan ada plat atap, plat lantai, sama plat level. Kita ambil QU yang plat lantai. Oke, untuk L-nya sama LX, kita lihat di TOR. Nah ini. Plat lantai 2 ya. Nah, berarti kemarin kita contoh ini kan sebelah sini. Berarti LY-nya itu 4. Yang ini ya. L-nya 4.000, LX-nya 3.000. Ini dalam bentuk meter, berarti 4 meter. 3 meter. Nah, L per LX 1,33. Seperti kita ketahui kemarin itu syarat plat 2 arah itu kan LY per LX-nya kurang dari 2 ya. Maka dia masuk plat 2 arah. Nah, kita lanjut ke interpolasi koefisien momen. Nah, di sini tuh ada syarat dari, bukan syarat sih, nilai koefisien momen yang udah buat sama PBI 1971. Aku ada SS-an. Ini udah aku SS dari PBI-nya. Nah, ini. Momen di dalam plat persegi yang menumpuk pada keempat tepinya akibat beban terbagi rata. Nah, kita di sini berarti menggunakan kondisi yang kedua ya. Yang keempat sisinya tuh menumpu. Oke. Ini udah aku kuningin, jadi nanti kalian pakai yang sebelah sini aja. Oke, berarti di sini kan kita interpolasiin dulu nih sebelumnya. Jadi nanti ini menggunakan batas atas dan batas bawah. Jadi kalau misalnya kita dapat 1,33, nih L per LX-nya, berarti kita menggunakan 1,3 dan 1,4 yang di antara kan. 1,33 di antara 1,3 dan 1,4. Oke. Lalu untuk nilai ini, nilai MLX, koefisiennya, itu tinggal kalian lihat dari tabel ini. Nah, misalnya MLX. Nah, MLX kan yang ini ya. Tadi kita 1,3 sama 1,4. Jadi kita tinggal linkin aja sebenarnya. 1,3 makai 50. Kalau 1,4 berarti 53. Nah, yang ini sama ya. MLX sama MTX itu nilainya sama. Sama dengan. Terus untuk MLY dan MTY berarti MLY 38. MTY juga 1,3. 1,4. Nah, seperti itu. Jadi nanti diinterpolasi nilainya. Nah, nilai ini yang bakal kita pakai untuk mencari momen. Jadi nanti ada menggunakan rumus di momen, mencari nilai momen tersebut menggunakan nilai koefisien ini. Nah, itu masuk ke nilai momen ini. Oke. Nah, untuk nilai momen ini, rumusnya ini udah dari PBI juga. Nih, 0,001 dikali
beban ultimate dikali Lx. Lx ini bentang terpendek. Dan X. Nah, X-nya ini kita yang udah kita dapat itu. Nah, ini nilai ini yang kita bakal pakai. Oke, nanti makanya dalam menghitung plat momen dua arah itu kan ada bentang Lx sama bentang Le. Seperti ini ya. Kelihatan ya? Nah, kayak gini. Nah, untuk bentang Ly itu nanti dia akan mendapatkan momen tumpuan dan momen lapangan. Makanya ada MTY, MLY, dan MTY lagi. Nah, sini untuk bagian LY, tumpuannya itu berarti sebelah sini, ini lapangan. Terus bagian LX juga sama, tumpuan lapangan. Jadi, sehingga kita perlu 4 kali desain. Jadi, karena ada momen ultimate-nya. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Ntar kalian bisa lihat di sini. Udah aku masukin. Nah, kita masuk ke rumusnya aja langsung. Jadi rumusnya 0,001 dikali beban ultimate yang udah kita ketingin tadi. Sorry. Dikali bentang pendek pangkat 2. Dikali X. Nah, ini X-nya mengikuti apa namanya? Momennya. Nah, didapat seperti ini. Ini di ini apa namanya? Kunci. Biar ntar tinggal kalian tarik aja. Nah, seperti itu. Semuanya sama, cuma ini nanti menggunakan nilai koefisiennya masing-masing. Oke, langsung aja kita masuk ke desain tulangannya. Di sini kita tetap pakai, untuk pokok kita pakai 10, dan untuk kusut kita masih pakai 8. Nah, untuk H ini atau tebal plat, itu sesuai yang kemarin. Mana ya? Nah, ini yang udah kita estimasiin. Aku kan udah pakainya 130. Nah, untuk PB atau selimut beton, kita pakai 20 sama kayak di desain satu arah. Untuk D ini, dia ini tulangan pokok. Nah, untuk DS, itu kan rumusnya selimut beton dikurang dengan D pokok dibagi 2. Nah, DS-nya dapat 15. Untuk D, rumusnya H dikurang DS. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke menghitung nilai Rn. Nilai Rn ini rumusnya untuk menghitung momennya MLX. Nah, ini kan untuk momen, ini kan penulangan arah MLX. Jadi, momennya pakai yang MLX. Ntar kalian jangan salah ngelingin momen. Rumusnya berarti momen dibagi dengan pi lentur. Pi lentur yang kita pakai koefisiennya 0,9. Sama kayak di desain plat satu arah. Nah, ini dari kilonewton ke newton milimeter. Untuk B tetap sama 1000. D-nya ngeling. Terus Rn itu rumusnya momen yang newton ya. Dibagi dengan B dikali D pangkat 2. Betul nggak? Salah. Nah, ini. Momen dibagi B dikali D pangkat 2. Oke. Untuk menghitung nilai M, rumusnya berarti FY dibagi dengan 0,85 dikali FC.
13. Untuk Pmin sama kayak di desain plus satu arah juga. Ini sesuai dengan syarat yang kalian dapat. Jika misalnya F aksensi kalian kurang dari 31,36, maka P minimum yang pertama itu pakai rumus yang ini. Kalau lebih dari 31, berarti pakai rumus yang ini. Karena aku F aksensinya 29, jadi rumusnya 1,4 dibagi dengan FY. Nah, dapat 0,04. Terus untuk yang P minimum keduanya berarti kan pakai yang ini, FY. Kalau FY-nya kurang dari 420 berarti pakai 0,02. Kalau lebih dari 420 pakai rumus ini. Nah, aku kan 340 berarti 0,02. Ini pakai yang terbesar atau maksimum. Terus P balance ini rumusnya udah ada. Itu tuh rumusnya, nah ini. Udah aku masukin rumus-rumusnya. Terus P max juga ini 0,03 tambah FY bagi ES. Terus untuk P perlu rumusnya pakai sama semua kayak di desain plat satu arah. Nih. Udah aku masukin. Nah, di sini karena P min-nya lebih dari P perlu, maka kita P pakainya berarti pakai yang P minimum ini. Yang lebih besar. Oke. Lanjut ke luas tulangan pokok. P-nya ngeling ke P pakai. B-nya tetap 1000, D-nya ngeling yang di atas 114. AS pokok ini rumusnya P dikali B dikali D. Dapat 473. Untuk A1D, itu rumusnya 1/4 pi dikali diameter tulangan pangkat 2. 1/4 dikali pi. Salah. Pi. Dikali D tulangan pangkat 2. Ini kan masih mendesain tulangan pokok. Pangkat 2. Nah, dapat 78 sekian. Untuk S pokok rumusnya berarti A1D dikali 1000. Tutup kurung dulu. Dibagi dengan S pokok. Nah, karena S pokoknya dapat segini, S pokok pakainya kita buletin ke bawah. Bilangannya bilangan 10 ya. Maka kita pakai S pokok pakainya 160. Nah, udah dapat di sini AS pakai. Terus ada syaratnya. Nah, ini syaratnya kan ini 3H dan 450 untuk S pakai. Jika lebih besar berarti udah oke. Berarti kita dapat untuk penulangan arah MLX, berarti bagian lapangan ya. Oh ya, di bagian lapangan itu nggak ada tulangan susut. Jadi yang ada tulangan susut itu di bagian tumpuan. Kayak gini contohnya mana? Nah ini. Ntar aku jelasin di akhir. Nah ini udah dapat untuk bagian MLX. Lanjut lagi ke MTX, sama semua rumusnya kayak tadi. Ntar tinggal kalian udah di link sih, cuma ini mengikuti H pakai kalian di estimasi. Tebal plat. Ntar kalian dapatnya berapa. Nah ini untuk bagian tumpuan X, aku dapat D10, jarak 180. Nah di sini kan untuk tumpuan kan ada tulangan susut.
Untuk tulangan susut juga sama kayak di desain 41 arrow rumusnya. AS susut rumusnya P dikali B dikali H. Ini rumusnya sama, seperempat P dikali D pangkat 2, tapi D-nya ini D yang tulangan susut atau 8 mm. Itu, terus S susut dapat segini, dibuletin ke bawah 190. Nah, ini juga apa namanya? Sesuai syarat SNI, tidak boleh yang terkecil dari 5H dan 450. Kan 190 kurang dari 650 berarti udah oke, dan kurang dari 450 udah oke juga. Berarti dipakai tulangan susut di tumpuan bentang X itu pakainya P8 strip 190 seperti itu. Nah, untuk bagian MLY sama juga. Ini rumusnya nanti udah kulingin semua. Ntar kalian tinggal ganti aja sih yang H-nya ini sesuai sama estimasi tebal plat kalian. Sama semua ini. MTE juga sama, karena di tumpuan dia berarti ada tulangan pokok. Tulangan susut maksudnya. Nah, seperti itu. Ini gue jelasin cepet aja ya. Soalnya rumusnya sama semua. Nah, itu udah untuk di plat lantai dan plat selasar. Plat selasar ini apa bedanya ya? Oh, ini LY per LX-nya kan 1,5. Kalau udah 1,5, berarti makanya yang ini. Udah pasti. Kalau ini kan masih di antara. Ntar kalian interpolasi. Seperti itu. Ini juga sama. Ini harusnya sama sih. Apa namanya? Tulangan. Tulangan. Tebal platnya itu harusnya sama. Plat selasar sama plat lantai itu sama. Kan kita asumsi ini antara 120 sampai 130 yang kemarin itu. Ini sampai bawah sama. Oke, kita lanjut aja ke plat atap. Nah, di plat atap ini, sabar. Di plat atap ini perbedaannya kalian cuma di hapakainya juga. Hapakainya, ini kan plat atap 2 ya. Sorry ini. Ini plat selasar atap 2 itu maksudnya itu plat atap 3 ya. Yang udah aku jelasin kemarin, mana ya, nggak ada fotonya lagi. Ya pokoknya kita akan tipenya jadinya ada 3 untuk tebal plat atap. Nah ini, tebal plat atap aku pakai 100. Berarti, nah ini diinterpolasi nih kalau misalnya seperti ini. Plat atap 2 itu sama kayak plat lantai tipe 2. Terus plat atap 3 itu sama kayak plat selasar tipe 2. Untuk LY per LX-nya sama. Yang ini diinterpolasi, ini ntar kalian apa namanya? Ini kok ngelingnya ke sini. Sebentar aku cek dulu. Ini salah ya. Nilainya beda, harusnya sama kayak ini. Ntar kalian perhatiin juga nilai koefisien momennya. Rumusnya sama, untuk perbedaannya tinggal kalian estimasi tebal platnya aja. Kalian lingin. Ini kan PA2 berarti pakai 100. Ini harusnya sama. PA3 sama PA2 100. Udah dapat D10, jarak 250. Di plat atap juga sama, kalau bagian tumpuan itu ada tulangan susut. Di bagian lapangan nggak ada tulangan susut. Ini rumusnya sama semua 4 kali desain. Ya, seperti itu. Lanjut ke plat level. Di plat level ini kalian sesuaiin juga ini angka-angkanya. Untuk H plat ini aku berarti pakai 150 ya. Oke.
Aku contohin dari plat level ya. Aku pakai rumus ini, ya betul. Untuk LY berarti karena dia plat level kan nggak ada LY. Jadi LX aja langsung 1,5. Nah, ini bentangnya 1,5. Oh iya, di plat atap ada QU. Aku lupa jelasin, maaf. Di QU-nya ini pembebanannya berarti pakai yang atap. Nah, seperti ini tinggal samain aja, ngeling ke sebelahnya. Oke, itu ya bedanya. Di QU ini plat level berarti yang ini. Terus untuk PU, itu yang bawah. Ini nanti udah ngeling semua, apa namanya, rumus-rumusnya. Tinggal kalian sesuaiin yang bagian FY, FJ, F aksin C, FY, terus beta ini rumusnya. Terus tebal platnya. Ini sama kayak desain plat satu arah untuk penulangannya ya. Untuk nyari momennya kan agak beda dikit di bagian sini. Oke, udah itu aja. Sama nanti kalian kalau udah semua ya, udah oke semua. Ntar kalian rekap desain yang desain plat atap, plat lantai seperti ini, tinggal dilingin aja sih. Ini udah. Sorry. Nanti kalian apa namanya linkin ke sini sebagai rekapan. Jadi kalau mau ngecek buat di laporan gitu kan, ntar tinggal ngelihat dari sini. Terus ini juga tulangan-tulangan yang kalian pakai, ntar kalian apa namanya rekapin di sini. Seperti itu. Oh ya, nih untuk tulangan yang tadi belum gue jelasin ya. Nah nih, untuk tulangan bagian tumpuan ataupun bagian lapangan, jadi seperti ini, misalkan. Ini kita lihat dari bentang LY dulu ya. Bentang LX yang warna biru. Bentang LX yang warna biru. Nah, ini ada garis 3 nih. 1, 2, 3. Jadi ini maksudnya tuh untuk aku harus kita rotate dulu. Nah, kayak gini. Jadi kalau ada tandanya segitiga ke bagian bawah, itu maksudnya tulangannya ada di bagian paling atas. Tulangan ini dipasang di paling atas di plat tersebut. Nah, kayak ini, berarti ini tumpuan terus ini lapangan. Nah, segitiga satu ke arah atas ini, itu maksudnya tulangan yang dipasang di paling bawah. Jadi yang paling awal dulu dipasang. Paling awal dipasang, nanti yang lainnya ngikutin. Yang lainnya tuh ngurut. Nah, terus kita pindah ke LY. LY ini kan yang merah nih. Nah, ini juga tumpuan lapangan. Nah, ada gambar atau simbol segitiga dua ini, itu maksudnya tulangan ini dia dipasang itu kedua dari atas. Jadi pasang yang si bagian LY tumpuan ini dulu, baru nanti yang biru ini. Jadi kalau mau lebih jelasnya tuh ngeliatnya kayak ini ya. Nih, sorry. Kalau kita misalnya lihat dari bagian LX, nah ini, dia kan segitiga satu, terus nggak ada patas. Dia paling bawah. Nah, di plat nih dia paling bawah tulangannya, dipasangnya. Terus lanjut si tulangan lapangannya si bentang LY. Terus pindah lagi kayak gini. Nah, ini bentang LY. Terus
Nanti lanjut lagi ke tulangan tumpuan si bentang LY, baru si bentang LX. Nah, itu jadi maksudnya itu segitiga ini menandakan dia tuh urutan pasangan memasang tulangannya itu seperti apa. Jadi kayak gitu maksudnya. Nah, untuk di lapangan itu nggak ada susut ya, karena adanya di tumpuan doang. Ya mungkin itu aja untuk desain plat 2 arah. Soalnya ini rumusnya sama semua, kayak di desain plat 1 arah. Untuk syarat-syaratnya juga kan udah aku jelasin sebelumnya, sama rumus-rumusnya. Ntar kalian tinggal ganti estimasi tebal, QU, terus cek juga ini interpolasi koefisien momennya, itu aja sih. Ya, itu aja penjelasan cepatnya. Ntar mungkin kalau masih ada yang bingung, atau ada yang mau ditanyain, tinggal chat aja di WA. Oke, dilanjut progresnya, sama jangan lupa di laporannya juga dilanjutin. Apa lagi ya? Udah sih. Kalau ada yang bingung, chat aja ya, tanya aja. Nanti abis ini kita lanjut ke desain balok, kalau nggak salah ya. Ntar aku cek dulu. Pembebanan dulu, pembebanan balok. Nanti kita lanjut ke bagian ini. Oke, untuk part keempat, mungkin ini aja. Dilanjutin lagi progresnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.